Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan pada budidaya ikan. Yang pertama, tidak membibis pakan. Pakan yang tidak dibibis akan sangat keras. Maka dari itu, kita perlu mencampurkannya dengan vitamin atau ramuan-ramuan yang telah dibuat. Kalau saya mencampurkan dengan ramuan ajaib saya tentunya. Setelah pakan dibibis, sebaiknya diangin-anginkan dulu ya, atau dibiarkan selama kurang lebih 5 menit atau 10 menit agar dia bisa kering dan menjadi lembut. Oke teman-teman, ini saatnya pemberian pakan ya yang telah dibibis. Kesalahan yang kedua adalah pemberian pakan yang berukuran besar. Contoh di sini kita menggunakan pelet ukuran 3 atau yang paling besar. Bukaan mulut yang besar dan yang kecil itu di tiap ikan pasti berbeda-beda. Kalau untuk ikan yang kecil, sebaiknya kita menggunakan pelet berukuran min 2 atau min 1. Kalau untuk ukuran besar dan dewasa, kita bisa ukuran yang paling besar. Kesalahan pemberian pakan pelet seperti ini jangan ditiru ya teman-teman, karena akan memperlambat proses pembesaran ikan, berpengaruh terhadap makannya. Kesalahan selanjutnya adalah mencampurkan atau menggabungkan ikan yang ukuran besar, dalam hal ini dewasa, dan ikan-ikan yang kecil. Ikan-ikan yang berukuran besar sudah pasti sangatlah rakus, sehingga ikan-ikan yang berukuran kecil tidak kebagian makanan, sehingga hal itu yang menyebabkan ikan ukuran besar akan semakin besar dan semakin berkembang. Ikan yang ukuran kecil akan sulit untuk membesar dan berkembang karena tidak dapat makan. Cara terbaik menyiasatinya adalah dengan memisahkan yang berukuran besar dan memisahkan yang berukuran kecil, sehingga mereka terpisah dan pemberian makannya pun juga harus dipisah. Kesalahan selanjutnya adalah pembudidaya yang tidak memahami manajemen pakan cenderung menerapkan sistem pemberian pakan sampai kenyang. Memang ini tidak salah jika dilakukan dengan baik. Tapi jika kontrol yang tidak baik, tentu dampaknya sangat merugikan. Sebenarnya masalah perikanan dan solusinya paling vital terletak di bagian manajemen pakan. Jika bagian ini dilakukan dengan baik, tentu imbas pada penurunan kualitas media dapat ditekan atau dikurangi. Kesalahan dalam manajemen pakan juga mempengaruhi faktor lainnya, seperti pertumbuhan bibit penyakit. Dalam budidaya ini dikenal segitiga yang mempengaruhi penyebaran penyakit. Jika terjadi keseimbangan porsi antara kualitas dan lingkungan, kualitas yang patogen, maka akan terjadi serangan penyakit. Jika terjadi penyakit, maka perlu dilakukan tindakan. Apakah masih dilakukan pengobatan atau dilakukan panen dadakan? Selanjutnya adalah kesalahan pada pemilihan cara dalam pembudidayaan ikan. Contohnya, kita di sini menggunakan sistem RAS. Sistem RAS itu merupakan sistem budidaya ikan secara intensif dengan menggunakan infrastruktur yang mungkin melakukan pemanfaatan air secara terus-menerus, yaitu dengan resirkulasi air, menggunakan filter, oksigen,
untuk menstabilkan kondisi lingkungan hidup ikan. Kelebihan dari sistem RAS adalah sistem ini mampu menghasilkan produktivitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem konvensional. Padat tebar pada sistem RAS mampu mencapai 100 sampai 150 ekor per meter kubik. Sedangkan padat tebar pada sistem konvensional hanya mampu di antara 20 ekor sampai 50 ekor per meter kubik. Artinya dengan penerapan sistem RAS ini produktivitas bisa digenjot. Kelebihan lainnya dalam budidaya dengan sistem ini sangat menghemat penggunaan air dan dapat dilakukan pada areal yang sangat terbatas. Di samping itu, penggunaan teknologi RAS akan memberikan jalan keluar atas tantangan perikanan budidaya ke depannya, yang diprediksi akan semakin kompleks. Teknologi ini dinilai akan mampu mengatasi fenomena alam yang tak menentu seperti perubahan iklim dan kualitas lingkungan. Untuk teman-teman yang mau belajar membudidaya ikan dengan sistem yang tidak terlalu rumit, disarankan bisa dengan sistem RAS, karena selain simple juga nggak terlalu ribet gitu ya. Sistem ini cuma membutuhkan tempat, kemudian pompa yang berguna untuk menaikkan air dari dalam. Setelah pompa, kita juga memerlukan media filter. Dalam hal ini saya menggunakan drum biru ini berguna untuk filtrasi, yaitu memfilter semua kotoran-kotoran ikan yang berada di dalam kolam, sehingga air yang kotor akan naik ke dalam drum. Di dalam ada medianya yaitu saat ini saya menggunakan jaring nelayan, polyester, dan beberapa biobol, berguna untuk memfilter dan menyaring air sehingga air yang keluar akan bersih dan sehat serta terbebas dari kotoran dan penyakit serta kuman-kuman. Nah teman-teman, kesalahan saya adalah filternya juga kurang ya sepertinya, karena sebaiknya tongnya ada 3, karena tong pertama itu berguna untuk filter mekanik. Filter mekanik itu berguna untuk menghilangkan kotoran-kotoran kasar. Kemudian tong yang kedua berguna untuk filter biologis. Di filter kedua atau filter biologis ini, di situ ditempatkan rumah bakteri yang berguna, maksudnya rumah bakteri baik ya. Rumah bakteri baik itu seperti biobol atau Cornus bisa. Itu gunanya untuk tempat bakteri baik, sehingga air yang masuk ke dalam itu diolah dan dibersihkan oleh bakteri baik. Nah, kemudian filter yang ketiga. Di tong filter yang ketiga, kita akan meletakkan lampu UV, berguna untuk menghilangkan alga. Setelah dari tong filter yang ketiga, maka air akan dinaikkan masuk kembali ke dalam kolam. Nah, seperti itu. Jadi air yang masuk sudah bersih teman-teman, sehingga airnya bisa sehat lagi untuk ikan-ikannya.
Kurang lebih seperti itu, simple dan tidak terlalu rumit untuk sistem kelas ini. Baiklah teman-teman, itu tadi yang harus kita perhatikan dalam berbudidaya ikan, apalagi kita sebagai pemula ya. Jadi saya ingatkan lagi, yang pertama kita harus memperhatikan resirkulasi atau kualitas air. Yang kedua, bibis pakan atau berikan suplemen atau probiotik yang bisa kita berikan atau dicampurkan ke dalam pakan. Yang ketiga adalah penggunaan benih yang berkualitas. Maksudnya benih yang berkualitas akan menghasilkan ikan yang berkualitas juga. Yang keempat adalah sistem air yang baik. Oke teman-teman, sampai disinilah video saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara komen dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.